Ini kan acara gua nih Mbak, Mas ya Bang. Kalau ngapain take over acara gua? Karena lo lama, lelet. Ya ntar gua mau buat gua. Lagi. Udah nih ntar buat gua pokoknya, gua nggak mau tahu. Gitu sih. Yaudahlah, hari ini gue pengen bahas modifikasi batik, perlu nggak sih? Gitu di Indonesia. Nah, gue hari ini gue bareng sama ini bocahnya demen banget nih sama tentang modifikasi bahan-bahan apa ya? Kain ya? Kain. Lebih tepatnya kayak orang yang demen fashion designer. Nah, doi adalah Bang Dika. Jangan dipotong. Jangan dipotong, Jer. Bang Dika. Bang Dika. Balik lagi, guys. Bang Dika sebenarnya orang lama, rasa baru lagi. Oke. Nah, yang satu lagi nih masuk lagi. Oh, masuk lagi. Apanya yang dimasukin? Jamu dandan itu. Iya kan tadi kan ngebahas Korea kan. Bang, kalau yang satu lagi nih bahas tentang lo demen apa sih sama batik? Kenapa? Oh, gabung deh harusnya. Pokoknya dia penikmat batik aja sih. Lebih ke penikmat batik, pemakai, batik, pengguna. Nih, pengguna batik. Oke. Lo orang sebenarnya kalau batik pemakaiannya waktu kapan sih? Waktu sekolah doang. Waktu sekolah. Enggak lah, di rumah juga ada. Apaan? Rok batik kok. Rok batik. Lo punya ini nggak sih? Punya apa namanya? Kayak dress khusus batik gitu? Nggak ada sih, nggak ada dress khusus batik. Nggak ada? Nggak ada. Buat acara-acara gitu. Iya, buat event. Buat event. Kayaknya nggak ada. Terakhir punya tuh. Baya kali. Iya, adanya kebaya. Oh, jadiin kebaya. Kan jadiin kain bawahnya. Kain bawahnya ya. Kalau kebaya tuh ada. Kebaya pasti ada lah perempuan. Pakai batik. Tapi kan batik kan bisa buat jadiin kaos baju, kaos ataupun jadi apa kan? Iya, zaman sekarang tuh batik ya bisa dikreasiin. Kreasiin kan lebih Iya, bisa jadi blouse, bisa jadi semijas gitu-gitu kan. Ntar lu Bang, apa Bang? Namanya Blues. Oke. Terus semi jas gitu ya. Semijas. Kalau untuk perempuan lebih banyak kreasinya menurut gue. Tapi lo demen? Demen, tapi nggak yang edik banget gitu loh sama batik. Kenapa? Karena gue nggak yang apa ya, cuma sebagai penikmat aja sih. No. Cuma sebagai penikmat aja, nggak yang nyampe gue memperdalam hal itu gitu. Maksudnya Maksudnya kan kayak Bang Dika kan dari misalkan batik lu demen kayak sampai bikin kan. Berarti itu udah lu jadi kayak Bang Dika kan lebih kayak ini ada satu kain batik set Bang Dika bisa jadiin apa tuh kan kayak gitu. Kalau lu nggak, orang yang benar-benar ini dari toko batiknya ke meja ya udah jadiin buat baju kemeja lo. Gitu aja. Kayak misalnya ini kerudung ya udah jadiin kerudung. Iya, tapi ini juga sih intinya nih ya, kalau misalkan di rumah tuh ada batik ya udah karena daripada cuma jadiin kain doang biasa kan. Ya udah mending kita bikin buat kebaya atau apa gitu. Oh gitu. Lo kayak gitu juga. Kalau Bang Dika, menurut Bang Dika modifikasi batik sekarang ya kayak misalkan kalau dulu kan zaman gue sekolah dulu kan paling ya cuman batik buat sekolah, kalau enggak pas waktu kuliah teman gue misalkan sunatan, teman gue kuliah sunatan dong. Nah itu berarti dia Kalau lo kuliah baru sunat. Ya Allah, bikin festival. iya sih bener juga. Pemilihan katanya coba gimana? Oh iya. Maksudnya Pep tuh mungkin dulu penggunaan batik tuh di acara-acara formal. Betul setuju. Itu kan. Dan penggunaannya cuman ya udah itu aja. Iya, ya formal Dari toh gitu. batik atau kalau untuk cewek jadi bawahan kain. Betul. Nah, kalau menurut lu gimana nih Bang? Apakah hari ini tuh udah ya batik sebenarnya udah fashionable banget atau yang jadi kalau menurut formal gua doang? kan kesini tuh batik kenapa jadi fashionable itu untuk menarik minat untuk kaum muda gitu, milenial gitu kan. Karena kan
ya mau nggak mau kita harus mengikuti zaman fashion kan. Fashion itu kan terus berubah ataupun dia kembali ke awal, kembali ke tahun-tahun sebelumnya, tapi kan tetap berkembang gitu. Makanya mungkin desainer tuh punya kepikiran ya mengangkat suatu hal yang Indonesia banget, tapi bisa mungkin dipasarkan di luar. Gitu. Oh gitu. Tapi Kalau menurut gua tuh gitu ya, karena jadi kayak ada blues ataupun jazz untuk kantor yang dari batik. Jadi kan itu bisa di mix and match kan. Jadi lebih bagus buat bisa dipakai di kapan aja, nggak mesti harus acara formal. Jadi lo buat nongkrong juga bisa. Jadi lebih jadinya kalau menurut gua sih gue suka dengan kombinasi itu karena satu sisi tuh perajin jadi makin banyak untuk terima orderan kan. Karena kreasi batik makin dicintai sama anak-anak muda gitu kan. Gak cuma orang tua juga yang pakai batik gitu. Berarti kalau Ajeng sendiri terakhir pakai batik kapan? Terakhir pakai batik waktu kemarin bibi gue nikahan sih. Bibi lu nikahan. Oh berarti secara acara formal ya? Iya. Lo pernah nggak sih nongkrong sama temen lo atau sama cowok lo waktu misalkan jalan nih pakai batik? Tapi bukan acara formal, kayak cuma jalan tok gitu kan main. Daily outfit. Iya, tapi pernah. Oh. Waktu itu cool banget kalau. Tergantung modelnya sih. Makanya mungkin banyak modifikasi tuh. Model yang seperti apa yang bisa dibawa untuk casual, modelnya seperti apa yang untuk dibawa formal. Kalau menurutnya gitu. Kalau untuk kayak cewek nih, mungkin batik jadi jadi outer, kayak semi kimono. Itu kan bisa dibawa untuk bisa di match dengan baju yang lain gitu loh. Seperti itu sih menurut gue. Tapi kalau tadi kan lo bilang motifnya terus penggunaannya, cuman kalau gue lebih kayak perlu nggak sih lo sebagai orang yang seneng modifikasi terus aja seneng menggunakan batik ya kan, itu perlu nggak sih tahu ini motif kayak gini nih dari sini nih, nah makanya ntar urusannya turunnya ntar pantasnya di sini nih pemakaiannya. Kalau buat lo sendiri? Kalau sejauh ini gue cuma tahu ini motif batik dari daerah ini. Karena kan kita dari setiap daerah tuh ada motif batiknya sendiri-sendiri kan. Betul. Yang gue tahu cuma itu. Jadi belum ada yang gue belum, karena juga gue cuma penikmat doang ya. Gue nggak sampai cari ini batik harus dipakai saat momen ini, nggak boleh dipakai sembarangan. Itu gue belum tahu. Karena itu belum tahu. Karena yang gue tahu cuma ya udah ini ada batik ini, ada batik ini. Itu biasanya gue mau ada acara nih. Acara misalnya mungkin di suatu daerah. Gue mau pakai batik yang nuansa daerah situ. Gue lebih seneng kayak gitu kan. Tapi belum tahu nih kalau misalnya batik ada yang emang sakral gitu. Emang harus ditempatkan secara baik gitu, ataupun penggunaannya secara tepat gitu. Itu gue nggak tahu. Belum tahu sampai situ berarti edukasinya. Kalau Ajeng sendiri kayak gitu gimana? Apakah Ajeng tahu nih? Berarti kayak misalkan Mega Mendung dari Cirebon ya kan? Berarti Ajeng pakainya pantasnya nih gue nggak bisa buat harian, misalkan buat acara-acara ini. Ajeng nyampe tahu kayak gitu nggak? Nggak nyampe tahu banget jenis-jenis kan banyak jenis-jenis motif betul kan dari Bali itu aja nggak yang nyampe expert tahu tentang jenis motifnya sih, macam-macam motifnya. Jadi berarti Bang Dika sama Ajeng nih baru sampai yaudahlah ini mix and match ya berarti kan, dan ini gue pakai di posisi mana dan fungsionalnya kemana, lebih ke situ ya jadinya kayak fashionable aja sih, pantas aja gitu. Nah gue mau nanya sama lo orang, kalau misalkan kan berarti bahasa kasarnya batik itu ya punya Indonesia, ya kan? Secara umumnya punya Indonesia. Nah sekarang kalau dipakai nih kan sekarang banyak nih artis-artis luar yang motifnya motif batik nih kan, buat Ajeng sendiri lah. Lo demen Korea nih, misalkan anak-anak K-pop, maksudnya artis K-pop itu menggunakan ada ornamen batik. Secara lo anak Indonesia bangga nggak sih men? Iya bangga banget lah, karena itu kan jadi bentuk promosi kita ke luar kan. Salah satu kan emang batik juga udah masuk UNESCO kan. Udah memang resmi batik itu punya Indonesia. Dipakai dengan mungkin musisi luar, artis luar, ya kita bangga. Apalagi emang itu karya-karya anak bangsa juga, bukan karya luar gitu. Betul. Berarti lo berdua bahasa kasarnya ya itu bagian dari pride-nya Indonesia lah ya. Oke. Jadi kayak berarti tapi
Berarti tinggal tentang lu dari daerah mana, batiknya kayak gimana, jadi kayak wawasannya semakin luas, bener gak sih? Dan iya sih, gue kan punya batik waktu itu nyokap beli batik Bali. Gue akhirnya bisa tahu sih ngebedain batik Bali sama batik Pekalongan tuh gimana dari Bener. motifnya. Dari Kalau motif. dari Pekalongan tuh kan identiknya kayak daun-daun gitu nggak sih? Nah sedangkan kalau dari Bali itu gue ngeliat kayak ada gambar gajahnya gitu. Nah itu mungkin ada filosofi. Ya, biasanya tuh memang batik itu ada ceritanya sendiri-sendiri. Betul, setuju Dia banget, terbentuk setuju. model itu karena ada ceritanya. Benar. Yang itu emang kita emang mungkin sebagai kaum milenial ataupun anak muda harus tahu juga. Betul, Cuman yang memang gua nggak tahu dan sampai sekarang juga nggak ngerti penggunaannya boleh nggak sembarang. Iya. Takutnya ada yang Adakah mungkin yang sakral atau gimana itu gua nggak tahu. Betul. Cuman kalau misalkan gue mau nanya tentang kayak apa namanya? Bentar, gue baca dulu. Sebentar. Iya lupa guys. Sebentar. Poinnya. Nah. Oh iya, kayak gini. Lu mengaplikasikan suatu batik, apakah harus dipakai atau cuman kayak gue ngeliat dan gue mencintai batik? Kayak Bang Dika misalkan, oh gue harus pakai Pep, bahwa gue bangga banget ini pakai batik. Atau cuman sebatas, oh iya ini batik tuh ini kayak tentang cuman by verbal doang. Kalau Bang Dika sendiri lebih ke mana? Dipakai. Dia tuh pride-nya lebih dapet. Iya. Kalau Ajeng? Apalagi itu desain sendiri gitu. Oh, jadi kayak wow lebih dapat lah ya feel-nya ya. Oh. Tapi kalau lo macam-macam batik boleh nggak kasih tahu ya yang lo tahu aja. Lo taunya batik mana gitu. Gua nggak tahu jenis-jenisnya ya. Cuman gue tahu kalau kayak yang Jawa Barat, Mega Mendung kan. Betul. Kalau misalnya di Jawa Tengah yang nggak salah, yang Parang ya. Ya batik Parang. Terus kayak ada kalau batik ada di Batak itu ada batik Gorma apa gitu ada di motifnya. Kalau Kalimantan juga ada kan motif Dayak kan, yang dia motifnya lebih kayak ke abstrak gitu. Iya betul. Oh. Nah, itu yang gue tahu. Nah itu harusnya kita ya, maksudnya gue juga kadang jadi malu sendiri sih karena nggak bisa ngenalin ciri khasnya negara kita sendiri gitu kan batik kayak gitu. Kalau kayak misalnya berarti kan Tapi itu emang jadi satu hal yang menarik buat orang luar loh. Karena motifnya berbeda-beda kan. karena gue pernah ngeliat satu YouTubers yang dimana dia tuh menurut gue apa ya, pakai batik itu sesuatu yang beda karena orang luar tuh kayak pride Indonesia tuh di batik gitu kan. Nah dia tuh daily aktivitasnya tuh pakai batik full tuh seharian, itu pasti dijadiin notice. Oh kayak langsung gini, kenal kan? iya Indonesia banget gitu kan. Nah itu jadi kayak buat gue batik tuh ya semahal itu di luar negeri gitu loh kan. Kalau gue sih nyampe berpikir bahwa batik itu tadinya cuma buat formal, buat sekolah, buat kondangan. Identiknya kan kayak gitu doang. Bener. Dari kayak akhirnya gue ngobrol sama lo orang bahwa batik itu ya bahasa kasarnya lu bisa jadiin motif buat topi atau buat kaos yang kira-kiranya masih pantas buat jadi fashion lo gitu kan. Sampai terakhir gue ngeliat handphone lo buat jadi soft case. Iya, itu dari batik gitu. Wah gokil sih emang tas, batik. Betul, modifikasinya bisa luas itu kan berarti kan. Dan kalau ngomongin soal yang tadi tuh, misalkan artis-artis luar pada pakai batik. Nah, sebenarnya gue lebih pride lagi ketika ada musisi-musisi Indonesia yang pakai itu, gitu. Ngerti nggak? Oh iya. Kayak Iga Mas Ardi. Iya, kayak misalkan Sugi Bornean kan vokalisnya kayak Sivani, itu kalau setiap konser kan selalu pakainya pasti batik gitu. Entah dari bluesnya, entah dari rocknya gitu. Jadi dia kayak kita sendiri nih yang memperkenalkan batik gitu ke banyak orang. Iya benar-benar. Pas apalagi momennya dapet ya. Iya. Powernya dia sebagai artis, terus orang ya tahu dia artis, dia pakai batik. Dari situ langsung poinnya kan. Oke. Lo sebagai orang pengguna dan penikmat batik nih Jang, gue pengen nanya sama lo. Lo orang yang pro atau kontra tentang pakaian batik tuh dimodifikasi atau enggak sih? Kalau dari pakaian, gue emang pro ya, modifikasi entah untuk kayak kebaya, dress. Tapi gue agak kurang pro dengan modifikasi batik yang menurut gue
terlalu terbuka, dan itu jadinya buat gue pribadi, buat opini gue pribadi itu jadi nggak nggak identitas batiknya itu jadi hilang gitu. Karena kan batik itu kan kita asalnya kan dari Indonesia kan, dan Indonesia itu kan dikenal dengan kebudayaannya kan, kebudayaan ketimuran yang nggak terlalu terbuka dengan itu. Kalau emang mau dimodifikasi secara terbuka, takutnya identitas itu tuh akan hilang. Berarti rohnya berubah gitu, rohnya berubah. gitu. Oke. Tapi kan itu balik lagi, siapa tahu ke yang tim pro itu yang itu jadi sebuah lahan promosi batik kita gitu. Oke. Berarti kayak lo lebih kayak gue demen modifikasi, cuman kayak ada beberapa part yang lo harus paham ini batik tuh dari mana asalnya. Oke gitu. Kalau nih seorang ini demen banget modifikasi pakaian ya kan, desainer juga kali. Dia kalau pesan batik ke Bang Dika aja. Anjir. bukan batik ya, lebih ke desain fashionnya. Nah, gue pengen nanya sama lo nih, Bang Dik. Lo kan sebagai penggila modifikasi pakaian kan, gue pengen nanya, apakah lo setuju dengan modifikasi batik atau yang gue nggak setuju, batik ya udah batik gitu, bukan untuk yang dimodifikasi. Nah, buat lo gimana? Kalau gue setuju. Setuju Karena apa? Mungkin biar jadi marketnya tambah luas. Oke. Jadi pengguna batik nggak orang-orang yang zaman dulu aja yang formal banget ya. Buat formal, taunya cuman buat kayak acara resmi, kondangan. Betul. Jadi mungkin mungkin ini strategi dari desainer biar pengrajin tetap ngepul nih. Oh, berarti lahannya tetap ini. Oke. Jadi terbentuklah batik-batik yang modifikasi mau dari outer, kimono yang dari bahannya dari batik. Kita jadi ambil desain luar, misalnya ambil tradisional luar tapi dibuat jadi dari batik. Itu ada beberapa yang sudah booming gitu kan. Terus kayak mungkin dress, mini dress, cocktail dress itu yang dari batik. Itu banyak karena ya mau dibilang karena kita mau mencakup lebih luas ya, market yang lebih luas. Mungkin itu tadi biar penikmatnya lebih luas lagi. Tapi kan balik lagi mungkin dari yang pro dari yang kontra menyayangkan untuk menampilkan identitasnya sendiri sebagai kita orang Indonesia dari timuran ya, betul. Untuk dia tertutup. Tapi begini sih, menurut gua sih fashion itu it's about you. Apa yang lo mau, itu yang ditampilkan, itu jati diri lo. Jadi penggunaan batiknya ini sebenarnya ya udah jadi satu komoditi yang menjadi suatu fashion unik gitu. Menurut gue sih di situnya ya. Dan kita sebagai orang Indonesia juga harus bangga. Mau itu dia dibuat model seperti apa, kita harus bangga karena dunia udah tahu itu batik itu motif dari Indonesia resmi. Itu motif Indonesia dan itu udah nggak bisa ada yang ngakuin lagi gitu kan. Tapi kalau menurut gua sih oke. Cuman yang menjadi ditekankan kalau emang ada suatu aturan yang penggunaan batik itu mungkin yang harus dikemukakan lebih laut lagi, lebih luas lagi. Kalau misalnya ada nih motif-motif yang emang harus sakral, harus penggunaannya seperti ini, itu mungkin bisa digaungkan lagi biar desainer juga tahu kalau itu ada loh batik-batik yang penggunaannya nggak boleh sembarang gitu. Jadi kesimpulannya nih guys, dari yang gue rangkum nih dari penyataan teman-teman gue, berarti bisa gue impulkan nih dampak positifnya untuk batik dimodernisasi itu biar marketnya lebih luas. Cuman mungkin tetap ada rootsnya. Jadi dari lu yang conclusion. Berarti gue tetap nih nggak ada. Nggak usah pertanyaan. Kalau ini kan dari lu berdua, terus habis itu gue ke gue baru. Karena kan kita udah jelasin. Jadi lu conclusion aja. Yaudah oke, siap yuk. Udah? Oke, kiprol. Oke. Jadi kiprolnya itu jadi oke. Dari obrolan tadi mungkin gue akan sedikit dapat hasilnya adalah bahwa batik itu bisa di mana aja dan kapan saja, ya kan? Kayak Bang Dika tadi jawab, gue bisa pakai ini karena apa? Segmentednya itu ntar buat pasar ini bisa, buat pasar ini bisa, dan mereka tenaga kerja semakin banyak, semakin luas yang gandeng orangnya. Nah, kalau Ajeng bener juga, ada benernya di Ajeng roots batik itu ya dari Indonesia yang dimana ya ada pakemnya gitu loh. Jadi beberapa titik adalah ketemunya
kampanyein batik seluas-luasnya, cuman tetap ada rootsnya Indonesianya, masih ada rohnya Indonesia gitu kan. Kalau gue sih menurut gue kurang lebih kayak gitu, kayak apa sih intinya, lu jangan lupa sama kacang, lupa jangan lupa apa? Jangan lupa Kacang lupa aja. kulitnya. Oh, kacang jangan lupa kulitnya. Intinya kayak gitu aja sih. Jadi kayak lu Kulit jangan lupa kacangnya. dua kelinci. Kulitnya. Dua kelinci, kalau nggak Garuda. Ya udah, ayo. Intinya kayak gitu sih, kalau gua lebih kayak kacang jangan lupa kulitnya. Jadi intinya ya lu mau modifikasi itu nyampe manapun silahkan, cuman tetap ada rohnya Indonesia. Nah, ngomong-ngomongin produk lokal, nah di Relax Group juga kita ada produk kemitraan lokal nih yang udah tersebar ke 300 mitra seluruh Indonesia. Nah itu produknya namanya Chicken Flavor Crash. Nah produknya seperti apa Mbak Jeng? Jadi ini produknya kayak fried chicken pada umumnya, cuma yang membedakan adalah kalau di sini kita menampilkan sausnya tuh ada 9 varian rasa, ada bumbu tabur sama saus topping signature ya Bang ya. Dan Iya. Iya, gue iya doang sih. ini beda banget dari yang lain gitu. Jadi buat kalian-kalian nih yang mau buka usaha untuk produk lokalnya, bisa cek langsung di website kita Chicken Flavor Crash ya. Chicken Flavor Crash, Chicken Flavor Crash. Nanti di situ bisa dicek untuk harga kemitraan promonya, atau bisa kunjungin juga Instagramnya Chicken Flavor Crash Official. Oke gitu. Makasih.